Assalamualaikum. Salam jumpa para pecinta catur. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Jika ini adalah kunjungan pertama kalian di channel kami, ingin mengetahui berbagai macam pembukaan dan trik pembukaan cara menghukum yang benar, serta ingin menjadi pemain yang handal, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Di video kali ini saya akan membahas lanjutan pembukaan dua kuda dan cara menghukum bila hitam mengalami kesalahan. Kita awali dengan pembukaan E4, dibalas sama hitam E5, kuda F3, dijaga hitam kuda C6, gajah C4. Ini terkenal dengan pembukaan Italy game, yang mana putih langsung melancarkan serangan di F7. Hitam membuka dengan pembukaan dua kuda. Terus kuda D5 langsung diserang sama putih. D5, E kali D5. Yang ulasan yang kemarin kuda kali D5 sudah. Yang benar adalah kuda A5 sama kuda D4. Kita bahas kuda A5 dulu. Kuda A5, gajah B5 cek yang benar. C6, D kali C6, B kali C6. Ya. Setelah B kali C6, gajah putih itu larinya yang paling benar ke E2. Mengapa demikian? Karena kalau gajah A4 ini salah, putih mengalami kesalahan. Dan jika Anda sebagai pemain hitam, cara menghukumnya H6. Kalau gajah A4 ya, kuda F3, E4, terus dihukum. Suatu misal kudanya masuk di H4, G5 kena perwira 1. Kuda E5 langsung menteri ke D4. Cara menghukumnya gitu. Kuda kali C6 nggak mungkin karena menteri kali A4. Gajah kali C6 serang. Karena ini digarpu sama menteri antara kuda sama gajah. Wajib gajah kali C6, kuda kali C6, kuda kali C6, menteri C5, dan hitam unggul perwira 1. Kalau diteruskan ya dia balik makan. Kuda kali A7, menteri kali A7, rokade. Putih menang pion tapi nggak ada artinya karena perkembangannya sangat lambat. Langsung gajah ke C5, D3 misalkan. Langsung rokade aja. Nah, rokade. Jadi unggul hitam. Kuda ke C3, benteng ke D8 dan seterusnya. Makan nggak mungkin. Ya. Ini hitam unggul. Saya kembalikan posisi ke aslinya lagi ya. Gini. Jadi kalau gajah A4 langsung dihukum sama hitam. Kalau Anda sebagai pemain hitam. Jadi pembelaan dua kuda ini untuk hitam juga bisa, pembelajarannya untuk putih juga bisa. Kalau Anda sebagai pemain hitam cara menghukumnya seperti itu. Ya, kalau gajah A4 ada lagi ya H6. Cara menghukumnya seperti itu. Kuda F3, E4. Suatu misal kudanya kembali. Nah, ini tambah cepat dihukumnya sama hitam. Gajah C5. Suatu misal C3 gini mau menggarpu, sama hitam malah dibiarkan rokade gini aja.
Yang penting perkembangannya dengan cepat. B4 sama hitam tambah dikombinasi, gajah kali F2. Raja kali F2, kuda ke G4. Kalau raja ke G3, menteri D6, serang terus. Kalau raja E1, baru kuda C4. Langsung unggul hitam. Apa jawabannya putih? Suatu misal G3, tinggal kudanya gini aja, E5 dan seterusnya. Apalagi misalkan apa, gajah kali C6 juga tidak membantu. Gajah kali C6 ini dihukum sama hitam, menteri H4, G3, menteri F6 dan seterusnya, ancam mat, ancam gajah. Oke? Suatu misal apa? Menteri E2, tinggal gini aja, kuda E5, kuda G E5 dengan ancaman sih. Dan seterusnya. Unggul ya? Paham ya? Kalau sudah paham, saya kembalikan ke posisi awal lagi. Ya, gini kan? Jadi kalau gajah A4 dimanfaatkan sama hitam. Kalau Anda sebagai pemain hitam ya memanfaatkannya seperti itu. Terus gajah ke D3. Gajah D3 kurang bagus juga. Alasannya apa? Alasannya gajahnya ini terlalu lambat untuk dikembangkan, gajah hitam. Gajah yang di C1 ini. Jadi perkembangannya bagusan hitam. Walaupun kalah pion 1, akan tetapi kompensasinya yang bagus untuk hitam. Buahnya keluar semua. Nah, menteri A3 juga ada ini, tapi kurang begitu bagus karena hitam perkembangannya sangat cepat. Benteng B8 kalau menteri A3. Ini gajah kali C6, kuda kali C6. Menteri kali C6, baru kuda D7. Jangan gajah, kalau gajah nanti bisa diancam lagi. Kuda D7 sambil menteri ngancam kuda. D3 gajah ke E7, kuda E4, benteng B6. Jadi hitam berkembang dengan cepat, bentengnya mau bisa ke G6, setelah itu rokade, buahnya sangat aktif sekali. Paham ya? Ini sekedar pengetahuan aja untuk cara menghukum. Nanti lebih jelasnya pas posisi yang main sebagai hitam nanti akan saya jelaskan lagi di pembukaan-pembukaan yang berikutnya. Sekarang yang kita bahas untuk putih dulu. Saya kembalikan posisi dari awal. Nah, posisi dari awal gini. Yang bagus apa? Gajah E2 yang paling bagus. Gajah E2. Tetap hitam mainkan H6, kuda F3, E4. Terus kalau kuda A4 mati, kena G5. Paksa kan kuda ke E5. Nah, kalau menteri D4, variannya memang menteri D4, menteri C7, gajah D6. Nah, gajah D6 sama menteri C7 ini hampir sama bentuk variannya. Tapi kalau menteri D4 kan gajahnya posisi di E2 tidak menggarpu. Paham ya? Jadi saya bahas dulu gajah D6. Gajah D6, putih jawabannya D4. Kalau dimakan, makan. Biar pengaduan menteri karena putih menang pion 1. Paham ya? Jadi DN pasen sama hitam. EN pasen kali D3. Kuda kali D3. Kalau dimakan gajah kan nggak mungkin kudanya diancam.
kuda kali D3, terus hitam menteri C7. Nah, ini langkah yang paling bagus, menteri C7. Dan sebagai pemain putih, kira-kira apa yang dijalankan? Nah, yang paling bagus B3. Kalau H3, nah ini kurang begitu. Yang diharapkan hitam juga H3 karena perkembangan hitamnya bagus sekali. Kalau H3, kalau diteruskan setelah rokade gini, rokade, gajah F5. Hitam melancarkan gini, dari buahnya berkembang. Misalkan kuda D2, benteng A D8. Buahnya hitam sangat berkembang. Apalagi blunder B4. Nah, putih mengharapkan gajah mukul. Jadi unggul sepasang gajah untuk putih. Tapi kalau hitam jalan kuda D5 gini, putihnya yang hancur. Jadi ngancam kuda dibalas dengan ngancam pion. Misalkan kalau diteruskan B kali A5, ini jebakan. Kuda C3 masuk, menteri E1, benteng F E8. Yang jaga ini siapa? Jaga kuda makan gajah. Paksa kan? Tidak ada yang jaga, kuda ke sini, kuda E4 makan, cek. Menteri makan, gajah makan. Jangan benteng, gajah mau ngancam ini, makan. Gajah E3, C5. Ngajar kudanya biar turun terus. Kalau C4, tinggal gajah kali D3, menang perwira benteng 1. Kalau makan kena menteri, nggak mungkin. Jadi sangat unggul hitam memelihara sepasang gajah. Oke? Nah, kalau H3 alasannya seperti itu. Coba kita kembalikan posisi ke awal lagi ya. Nah, ini menteri C7. Tadi H3, yang bagus apa? Yang bagus apa ini? B3. Nah, ini Judith Polgar pernah memainkan B3 dan sukses. Ya, suatu misal gajah kali H2. Nah, ini kejebak gajahnya. Cara jebaknya cukup B3 walaupun tukar pion 3, tapi kan tadi kan sudah dikorbani sama hitam pion 1. G3 aja, kena gajahnya makan. Kalau diteruskan gajah kali G3, F kali G3, menteri kali G3, cek, tutup aja pakai kuda F2. Ini pilihannya hitam rokade sama kuda E4. Kalau kuda E4 jaga sambil ngancam, jaga F2 sambil ngancam kuda E4. F5 menteri E3 selesai, dan putih menang perwira 1, dilanjutkan sendiri. Oke? Nah, suatu misal tadi posisi gini ditutup pakai kuda rokade begini, langsung menterinya diadu terus, menteri D3. Kalau menteri E5 tetap diadu lagi, jangan pion, salah, kurang bagus. Menteri C3 kasih paksaan terus supaya beradu menteri, menang perwira 1. Menteri C7 ya hukum aja langsung, gajah kali A6. Karena dia tidak mau, hukum. Makan pion, tinggal cek. Raja ke H7, gajah ke D3 dan seterusnya, tamat. Oke? Saya kembalikan posisi awal lagi ya. Jadi ada urutannya, seperti langkah-langkahnya tuh diurut pelan-pelan cara membuat pembukaan. Diurut pelan-pelan, jadi ada seninya membuat pembukaan dua kuda ini untuk putih ya. Nah, tadi B3. Otomatis hitam tidak berani makan ini, tahu dengan posisi seperti itu, rokade. Ya, putih dengan B3 ini mengembangkan perwiranya dengan gajah B2.
Kalau hitam sudah rokade baru mukul ini tambah lebih salah. Karena ada gajah kali F6, G kali F6, G3. Makan tapi tidak makan, tinggal gini aja. Unggul perwira 1. Paham ya? Jadi ada seninya, pelan-pelan terus. Ya, setelah begini. Nah, dia mukul ini sudah tahu kan? Nanti jebakannya seperti itu. Kudanya masuk di E4. Nah, hitam mempunyai serangan yang sangat dahsyat. Dan putih harus sabar menahannya karena kompensasinya menang pion 1. Ya, langkah yang bagus untuk putih kuda C3. Jaga F5. Kalau dimakan kalah tempo, kudanya lari lagi, tidak ada tempat, larinya ke bawah. Otomatis tidak makan. Putih cuma H3 aja, baru H3. Mau rencana rokade. Gajah A6. Baru rokade. Baru rokade. Benteng A D8. Nah, benteng A D8 ini membuat putih harus sabar dulu. Sabar menghadapi serangan-serangan hitam, karena langkahnya harus betul-betul sabar. Misalkan kuda kali E4 makan pakai pion, kuda lari skak menteri, kan repot juga. Misalkan putih cuma asal-asalan gajah F3, benteng ke E8, bagusan hitam, benteng E1 blunder. Kelihatannya tidak apa-apa tapi blunder, langsung dijawab sama hitam, gajah H2. Raja sini pukul pakai benteng skak menteri. Raja ke F1 tinggal kombi terus. Kuda kali F2. Misalkan makan, skak, makan, apa-apa. Makan sama raja, cek. Raja F1, cekmat. Itu yang diharapkan hitam, ya. Jadi harus sabar menghadapi serangan-serangan yang dahsyat hitam ini. Nah, makanya saya kembalikan ke posisi awal lagi. Saya kembalikan ke posisi awal lagi ya. Nah, begini, pada saat posisi begini, kuda tidak boleh makan. Cukup menteri E1, langkah yang paling benar. Menteri E1, hitam benteng F8. Siasat lagi serangannya karena buahnya hitam itu semua perwiranya itu hidup semua. Baru bisa dimakan. Udah kali E4. Nah, ini dimakan pakai apa? Jawabannya beda-beda. Dimakan pakai pion misalkan ya, dimakan pakai pion. Putih jawabnya cukup kuda ke C1 dengan peraduan gajah. Ya, kalau suatu misal gajah ke C6, gajahnya ke C3. Kuda B7, gajah. C4, kuda E2. Tadi berkembang semua. Ya, kita ulangi ya. Kalau makan, kalau dia tidak jadi gajah ke C8, gajah kali E2, cukup kuda kali E2. Misalkan serang E3, cukup benteng D1. Diserang pakai gajah C5, gajah ke D4. Oke? Diteruskan misalnya E kali F2, makanya pakai gajah, jangan pakai menteri. Kalau pakai menteri nanti ada kombi benteng kali E2. Ini aja cukup. Ya, suatu misal nanti dimakan pakai pion ya, makan pakai pion ya. Nah, saya ulangi lagi posisi ini. Kuda kali E4. Kalau dimakan pakai pion, cukup kuda C1, ada tempat.
ulasannya seperti itu tadi. Tapi kalau dimakan pakai benteng kali 4, nah ini juga ganas serangannya hitam. Cukup balik lagi Menteri D1, menghilangkan pen-pennya. C5, gempur terus. Tinggal gajah ke F3. C4. Kalau makan kan temponya bagusan hitam. Nah, putih makan gajah kali 4. Tapi suatu misal bentengnya ini lari ke E8, tinggal skak. Raja H8, Menteri H5. Ya. Raja skak, raja sini makan benteng, benteng kena. Ini masih bisa kena. Tapi suatu misal tadi bentengnya larinya itu ke E7, tetap aja skak. Kalau raja ke H7, C5, itu yang paling bagus untuk putih, ditutup, baru menteri ke H5 atau ke F3. Tapi jika raja ke H8, nggak apa-apa, menteri ke sini, ke H5. Berarti perlawanannya putih bagus, dengan ancaman mat, ya kan? Gajah sini, skak, H2, raja ke H1, benteng makan D5, kita balas juga menteri kali H6, raja G8, menteri kali A6, tetap unggul pion 2 dan menang. Ya, saya kembalikan posisi di awal lagi. Saya kembalikan posisi di awal lagi ya. Benteng posisi begini. Nah, tadi yang bagus C4, membingungkan juga kan? Gajah kali E4. Kalau bentengnya lari langsung skak. Tapi kalau dia C4 tetap dimakan. Gajah kali E4, F kali E4, baru kuda ke E5. Makan sama-sama ngancam menteri. Itu ada jawabannya putih seperti itu. Kalau suatu misal ini dimakan, cukup gini, ada balasan menteri D5 skak. Kalau raja sini ya tinggal makan. Kalau raja ke sini, nah ini tambah mati, skak sini. Sini skak. Sini ini langkah. Dengan ancaman mat. Ya kan? Nah, nggak mungkin disekat larinya ke F8, nggak mungkin. Pasti larinya ke H8 nggak mungkin. Ada sekat sini. H7 lah, menteri kali E4. Raja G8, menteri D5. Raja H7, nggak makan aja gini. Kan gini aja, sudah unggul. Tetap unggul pion 2, makan biasa. Itu kalau CB3. Kalau C3 gimana? Misalkan seperti bentuk bangunan begini. Cara mengatasinya, kalau misalkan C3 gini, ininya diancam, tetap skak aja. Skak. Kalau raja 8 ini diambil dulu. Kalau suatu misal ke sini, balik lagi, kalau sini juga mati seperti tadi kan, ke sini skak. Sini makan aja, kan biasa. Skak dulu, sini, baru makan biasa ini. Dengan ancaman ini makan. Dimakan, baru benteng F E1. Unggul. Kalau diteruskan, misalkan gajah ke B7, cukup menteri E6. Kuda C6, cek G6. Raja G8, H8 nggak mungkin. Baru kuda ke D7. Makan kena gini, kena benteng. Gajah E7.
benteng A D1. Dan bagus untuk putih, diteruskan sendiri. Kompensasinya kalah kualitas tapi menang pion 3. Oke? Ya, ini cara mengatasi pembukaan dua kuda yang hitam langkahnya kurang akurat. Oke lah, pembukaan ini saya bahas sampai di sini dulu. Jika kalian bingung atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen, isi kolom di komentar itu. Dan jika kalian suka dengan pembukaan ini, subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat pembukaan-pembukaan yang baru-baru lagi dan menarik. Salam gen Unasumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.